Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Hobi Data bersama saya Joko Elianto. Oke, di video ini kita akan memulai playlist baru, gitu. Playlist yang sudah saya tunggu-tunggu sebenarnya karena ini cukup atau sangat menarik gitu ya, karena menggunakan salah satu library yang sangat sering saat ini dipakai untuk deep learning. Nah, tetapi kita akan coba belajar bareng nih dari dasar gitu, karena jujur saya belajar ini dulu pas bahkan belum bisa pemrograman Python sama sekali gitu, karena dulu saya jadi jurusan matematika dan teman-teman terus wah menarik nih gitu, karena ternyata teori neural network itu yang sebenarnya rumit sekali gitu ya kalau dari matematik gitu, simple tetapi secara komputasi itu kan pemrogramannya harus banyak tuh. Nah, pakai library TensorFlow itu tuh hanya sekian baris gitu. Kalau kita mau ganti optimizernya tinggal ganti optimizernya mau pakai apa, kalau mau nambah layer ya tinggal nambah layer, semudah itu. Nah, sebelum kita ke sana kita akan belajar dari dasar dulu, dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel Hobi Data ini dengan like dan subscribe video-video di channel Hobi Data agar membantu saya untuk terus membuat konten-konten untuk belajar data science dan dibagikan ke teman-teman semuanya secara gratis melalui channel ini. Oke, kita akan mulai. Di video ini akan saya potong-potong ya, jadi ini nanti di satu notebook, tetapi tidak akan saya bahas semuanya, nanti berhenti di sampai mana gitu, terus lanjut di video selanjutnya kayak gitu. Oke, tapi nanti teman-teman tenang saja, akan saya bagikan notebook ini for free. Teman-teman bisa cek di link di deskripsi di bawah video ini. Oke, kita akan mulai dengan pengenalan model neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, apa sih itu? Teman-teman mungkin bisa baca-baca di jurnal yang saya lampirkan di sini. Tetapi pada prinsipnya nanti kita akan bersentuhan, kita akan berkaitan dengan tiga hal penting dalam model ini, yaitu nanti adalah ada namanya pola koneksi antar neuron atau kita sebut nanti arsitektur. Jadi sebelum kita membuat model atau sebelum kita memperoleh model itu, kita susun dulu arsitekturnya, modelnya mau kayak apa nih gitu. Kemudian nanti adalah menentukan bobot dari koneksi-koneksi tersebut. Proses ini disebut dengan training atau learning. Kemudian nanti juga ada fungsi aktivasi. Nah, tiga hal ini adalah ciri khas dari jaringan saraf tiruan atau model neural network. Nah, teman-teman nanti bisa baca lebih lengkapnya ya di jurnal ini berbahasa Indonesia gitu. Nanti teman-teman bisa belajar lebih lengkap di jurnal ini. Saya ngambil ini, saya quote aja dari jurnal ini. Oke, selanjutnya yang paling sederhana dari model neural network itu adalah model perseptron. Nah, perseptron ini adalah hal yang ada dalam diri kita gitu. Jadi ada namanya sel perseptron dalam tubuh kita ya, dari ilmu biologi gitu ya. Nah, kita ngambil konsep model ini tuh, konsepnya ngambil dari perseptron yang ada di dalam diri manusia itu, di mana suatu sel perseptron ini nanti ada terdiri dari dendrit, kemudian nukleus, kemudian badan sel, akson, dan akson terminal. Tetapi intinya di situ ada sebuah proses di mana sel itu nanti menerima input, memprosesnya, kemudian ada outputnya seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah ketika input dan outputnya itu sudah diketahui, kemudian si perseptron ini melakukan learning sehingga pembelajaran ini menjadi benar gitu loh. Artinya inputnya ini, kemudian outputnya ini, nah si proses di tengahnya itu dia akan belajar dan memperbaiki terus menerus. Konsep itu yang digunakan di model ini. Nah, si inti sel ini tadi digantikan gitu atau direpresentasikan menjadi suatu fungsi kayak gitu kalau kita buat sebuah model. Nah, ini kita mulai dari single perseptron modelnya atau model yang paling sederhana dulu dari perseptron model. Jadi sel itu kita representasikan sebagai suatu fungsi, kemudian nanti dia akan punya input dan output, inputnya X dan outputnya Y. Nah, kemudian setiap input itu punya bobot.
yang dinotasikan dengan W. Nah, setiap input itu dia akan nanti dalam satu buah model itu pasti punya namanya bias. Kenapa? Bias ini penting teman-teman untuk mengatasi hal-hal tertentu kayak gitu. Nah, jadi yang perlu diketahui lagi bahwa di sini fungsi ini tuh nanti dalam model ini justru kita belum tahu nih bobotnya kayak gitu. Kalau kita tuliskan dalam bentuk linear seperti ini, jadi Y sama dengan X dikali bobotnya W ditambah bias. Nah, bobot dan bias ini tuh kita belum tahu. Artinya nanti kita akan estimasi kedua parameter ini kayak gitu. Nah, ini adalah konsep secara utuh atau konsep dasar dari machine learning. Teman-teman nanti bisa lihat di video saya yang lain tentang konsep dasar pemrograman machine learning. Tapi saya anggap teman-teman sudah paham di situ, atau mungkin sudah belajar, atau mungkin sudah baca-baca gitu. Jadi kita akan fokus sama yang di NN di TF-nya gitu ya. Saya kalau nggak salah video ini di playlist yang machine learning from scratch gitu ya. Nah, oke, atau nanti bisa saya juga tambahkan di playlist yang ini. Oke. Nah, ini untuk yang single. Bagaimana kalau multiple? Ya berarti tinggal inputnya nambah, terus juga bobotnya nambah. Nah, nanti tetap ada biasnya seperti itu. Jadi nanti karena ini berupa penjumlahan, nanti gak usah takut teman-teman, nanti kita tinggal pakai notasi sigma untuk meringkas notasi ini. Bayangkan kalau ini X sama W-nya itu sampai ribuan kayak gitu. Nah, makanya akan lebih compact, akan lebih singkat kalau kita pakai sigma gitu. Oke. Nah, kemudian pengenalan TensorFlow. Nah, ini saya juga coba nyusun notebook ini untuk kita belajar bareng gitu ya. Belajar bareng neural network dari dasar pakai TensorFlow. Nah, nanti di TensorFlow itu di sub library-nya ada keras. Sebenarnya keras juga ada sendiri, tetapi saya lebih memilih keras yang ada di TensorFlow kayak gitu. Atau mungkin nanti sejarahnya seperti apa saya belum tahu, teman-teman nanti bisa mengkoreksi saya di kolom komentar gitu ya. Nah, pertama kita mulai dari yang paling sederhana dulu teman-teman. Tadi kan kita udah bahas nih bahwa tadi kita punya output sama inputnya, kemudian fungsi ini nanti akan kita cari nih bobotnya, atau kita akan cari fungsinya itu sebenarnya yang benar kayak apa sih, hingga kalau kita punya input ini outputnya ini gitu. Nah, contoh yang paling sederhana itu adalah tabel logika. Nah, tabel logika itu biasanya kita punya ini, kalau benar dan benar hasilnya benar. Itu kalau logika AND atau DAN ya. Kalau salah atau salah maka hasilnya salah dan seterusnya. Nah, kita pakai contoh yang paling sederhana yaitu tabel logika AND atau DAN. Nah, benar kita notasikan atau representasikan dengan angka 1, kemudian salah atau false kita representasikan dengan nilai 0. Sehingga kita peroleh tabel seperti ini, di mana X1 dan X2-nya itu adalah tadi inputnya. Kan tadi harus ada 2 ya, A dan B. Nah, A-nya itu X1, B-nya ada X2. Kemungkinannya ada 4 kemungkinan, yaitu 1-1, maka 1 berarti jika A benar dan B benar, maka kesimpulannya benar. Dan seterusnya sampai terakhir. Atau kalau saya dulu pernah belajar tuh gitu ya, kalau N itu hanya akan benar jika dua-duanya benar. Nah, itu menarik kesimpulan untuk mudah kita ngapal daripada kita harus ngapalin 1-1-1 atau benar-benar-benar. Itu kalau dan gitu. Nah, pakai kalimat sederhana aja. Jika logika N itu hanya akan benar atau nilainya hanya akan benar jika dua-duanya benar. Kalau yang selain itu maka di hasilnya salah. Nah, kalau satunya lagi yaitu atau nilainya akan salah jika dua-duanya salah. Nah, seperti itulah teman-teman. Oke, yang pertama kita harus import dulu library-nya. Mungkin saya running ulang aja, meskipun di sini udah ada ya, tapi saya running ulang juga. Ada dua sih ya sebenarnya, cuman ada 2 library yang kita import. Cuman saya di sini import TensorFlow sendiri STF itu untuk nunjukin versinya. Nah, ini penting kalau mungkin teman-teman buka video ini beberapa abad setelahnya gitu ya. Nggak mungkin sih sebenarnya, paling. Nah, itu
kalaupun ada perubahan nanti teman-teman, oh berarti video ini kita susun pakai versi yang ini kayak gitu, 241 ya. Oke, kita pakai versi 241 di video ini. Nah, nanti kalau ada mungkin di versi-versi baru mungkin ada kemungkinan ada perubahan. Nah, ada sebenarnya 3 tahap penting gitu ya. Ada 3 tahap penting dalam model NN tadi ya teman-teman. Oke, mungkin saya tambahkan di sini pakai markdown aja. Nah, ada 3 tahap penting gitu. Oke, ada 3 tahap penting bukan penting. Oke, ketika kita mau membuat sebuah model ataupun juga ingin melakukan pemodelan neural network gitu ya, baik sebenarnya baik coding maupun nggak coding sih sama aja gitu, cuman katakanlah kita mau ngoding gitu, yang pertama adalah kita harus menyusun modelnya atau menyusun arsitektur modelnya. Nah, seperti halnya gini nih, kalau di materi lainnya misal kita mau bikin sebuah model regresi. Nah, ketika kita sudah ngomongin regresi, misal fokus lagi linear, yang namanya regresi linear kan pasti modelnya AX plus B tuh misal. Nah, itu tuh sebenarnya kita sedang menyusun arsitektur tuh. Oh, arsitekturnya model linear yaitu AX plus B, ya sama dengan AX plus B katakanlah itu, atau M atau beta 0X ditambah beta 1 kayak gitu, atau beta 0 plus beta 1X, salah. Nah, itu tuh sebenarnya kita sedang menyusun arsitektur model. Artinya nanti data yang kita punyai, input outputnya akan kita feed ke situ, akan kita feed ke model yang sudah kita susun arsitekturnya. Nah, khusus di TensorFlow ini kita juga ada bagian lain, yaitu adalah kompilasi model atau mengkompilasi model. Nah, bedanya apa? Kalau di arsitektur model itu nanti kita akan menentukan ada berapa layer, pakai layer improvement apa aja, mungkin pakai CNN atau dropout atau mungkin max pooling atau mungkin layer lainnya kayak gitu. Kemudian fungsi aktivasinya apa? Nah, kita akan define di situ, termasuk inputnya berapa, terus nanti apa titik-titiknya ada berapa, neuronnya ada berapa. Nah, itu kita tentukan tuh di situ di tahap menyusun arsitektur model. Selanjutnya kompilasi model. Nah, kompilasi model itu kita akan menentukan fungsi-fungsi untuk kompilasi model. Paling tidak ada 2. Yang pertama adalah kita harus menentukan loss functionnya. Kemudian yang kedua kita harus menentukan fungsi optimizernya. Nah, ini penting teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan ya eksplorasi lah mana nih fungsi loss mana yang, kalau fungsi loss sih nggak terlalu ini, fungsi optimizer paling, fungsi optimizer mana yang akan menghasilkan model secara lebih bagus, baik itu lebih cepat ataupun akurasinya lebih tinggi kayak gitu. Nah, loss function itu juga penting, tapi maksudku penting di sini adalah untuk melihat saja, tapi bukan hasilnya, tapi melihat seberapa error sih gitu atau kebagusan model di sini. Termasuk selain loss kita juga bisa menambahkan tambahan lagi yaitu untuk akurasinya. Jadi untuk menampilkan akurasi juga di proses kompilasi ini. Proses selanjutnya adalah fitting model atau training ya, kita sebut training model. Nah, di sini kita mulai define untuk data input sama outputnya. Kemudian kita training modelnya. Nah, termasuk sebenarnya di sini nanti kita juga bisa lihat summary modelnya ya, atau arsitektur modelnya kayak gitu. Oke. Nah, ini. Nah, terus nanti ini di selanjutnya juga bisa tambahin lagi yaitu evaluasi model, atau ketika kita mau lihat seberapa bagus modelnya ini, kalau nanti ada beberapa model NN yang kita buat, nah di evaluasi ini nanti kita akan menentukan base modelnya kayak gitu, termasuk tuning parameter juga gitu. Tapi paling enggak kita nanti di video pertama ini mungkin fokus di bagaimana menyusun arsitektur model, kompilasi, sama training. Nah, evaluasi nanti kita akan coba tunjukkan sedikit untuk menampilkan hasil yang kita peroleh. Oke, yang pertama adalah menyusun model. Nah, di TensorFlow ini kita menggunakan namanya suatu model
namanya model sekuensial kayak gitu. Nah, di situ kita bisa menambahkan beberapa layer gitu ya. Nah, khusus di video pertama ini kita akan khusus ngomong yang paling sederhana dulu, yaitu adalah arsitektur model yang cukup hanya satu layer saja dengan inputnya itu hanya 2 dan unitnya 1, artinya titiknya cuma 1, neuronnya cuma 1. Itu yang paling sederhana dulu kayak gitu ya. Nah, nanti arsitekturnya seperti ini kayak gitu ya, arsitekturnya seperti ini. Oke, ini gambaran dari yang ini. Nah, kemudian ini ya bagian ini ya teman-teman. Nah, tadi saya bilang untuk inputnya ya, inputnya tadi kita tentukan input shape ini. Sebenarnya kita bisa menentukan baris sama kolom, tetapi kita langsung di sini langsung jumlah kolomnya saja, yaitu X1 dan X2. Unit di sini untuk menentukan jumlah neuronnya atau fungsinya kayak gini, berarti ini cuma 1 ya. Kemudian fungsi aktivasi kita akan jelaskan nanti di video selanjutnya, fungsi aktivasi itu untuk apa kayak gitu, tetapi di sini kita kasih dulu aktivasinya adalah ReLU kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan kompilasi model, yaitu menentukan fungsi loss dan fungsi optimizernya. Di sini saya menggunakan mean square error gitu ya untuk lossnya, dan optimizernya saya menggunakan SGD atau stochastic gradient descent gitu ya. Kemudian nanti kita bisa menampilkan model yang kita susun nih, summary-nya atau arsitekturnya kayak gitu. Kita bisa tampilkan di sini. Oke, coba kita run. Nah, maka akan kita peroleh tuh, kita punya sebuah layer dengan satu buah neuron gitu ya, satu titik kayak gitu. Nah, ini ada 3 parameter. Nah, parameternya apa saja? Yaitu W1, W2 dan bias. Nah, itu yang kita peroleh kayak gitu. Nah, nanti mungkin kalau udah lebih banyak lagi, nah kita akan bahas lebih detail nih, bagaimana menghitung parameter atau kenapa nilai parameternya segini. Ini kan paling sederhana, masih gampang ya kita nebak, atau kita melihatnya masih mudah. Tapi nanti kalau sudah tambah konvolusi, sudah tambah max pooling, sudah tambah drop out, nah nanti kita akan bahas lebih detail di video-video selanjutnya. Oke, nah selanjutnya tadi udah menyusun model, compile model atau kompilasi model ya. Terus selanjutnya adalah mendefinisikan data. Nah, ini nanti OTW-nya ke siapa? OTW-nya ke training model teman-teman. Nah, kita kalau namanya mau training kan butuh data input dan data output. Makanya di sini kita definisikan dulu data yang mau kita pakai. Nah, ini sesuai dengan tujuan kita tadi, yaitu model logika N ya. Oke, ini. Jadi kita inputkan seperti ini. Kita tampilin X-nya, kita tampilin Y-nya. Sesuai ya. Benar, dan lainnya salah kayak gitu. Oke. Baru kita melatih model dengan method atau function .fit. Jadi model yang tadi kita definisikan tadi pakai .fit, kemudian X, Y, kemudian epoch atau iterasinya kita menentukan berapa, kemudian nilai verbose di sini. Kita pakai sama dengan 2 dulu secara default. Nah, terus kita running. Nah, saat kita running nanti dia akan training gitu ya, sampai sesuai iterasi yang kita inginkan kayak gitu. Oke, mungkin ini kita coba yang sedikit dulu, mungkin 500 dulu, ini agak lama. Mungkin video ini nanti akan saya percepat bagian ini mungkin ya, kalau terlalu lama. Oke, ternyata sudah selesai, tidak terlalu lama. Oke, nah ini kita peroleh lossnya itu turun terus teman-teman, kalau kita perhatikan ya, dari 0,5 sampai turun terus sampai tinggal 0,0245. Nah, terus kita tadi sudah sampai training ya. Nah, baru kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu evaluasi model. Nah, evaluasi model itu tadi kan kita sudah punya nih data X, data Y-nya sebagai acuan. Model yang benernya tuh kayak gini gitu. Nah, coba sekarang kita akan predik kayak gitu ya, prediksi. Kita pakai function predict, model.predict kayak gitu, method predict gitu ya, terus kita run. Nah, maka akan dihasilkan angka-angka ini. Loh, kok bukan 1, 0 gitu. Nah, hasilnya dari model ANN yang di TensorFlow itu adalah nilai
probabilitasnya, yaitu dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita bulatkan sebenarnya ya, ini kan sudah mendekati hasil nyatanya ya, yaitu 1, kemudian yang lainnya 0, yaitu baris pertama 1, baris yang lain 0. Jadi kalau kita bulatkan pakai fungsi round di Python, kita sudah hasilkan hasil yang tepat. Nah, tadi kita juga udah ngomongin nih bahwa arsitekturnya tadi berupa 3 parameter, yaitu parameter bobot input pertama, bobot input kedua atau W1 W2, dan bias. Kita mau tahu bobot terakhirnya itu berapa sih gitu kan. Nah, kita bisa panggil dengan method getWeight kayak gitu. Nah, tinggal kita running seperti ini, kita peroleh oh ini bobot yang pertama, bobot yang kedua, kemudian ini biasnya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman. Di video selanjutnya kita akan ngomongin yang lebih kompleks lagi, yaitu persamaan regresi linear sederhana menggunakan arsitektur yang menggunakan langkah-langkah yang sama. Kalau arsitekturnya mungkin kita cek lagi nanti sama atau beda kayak gitu ya. Tetapi ini dasarnya dulu, dan termasuk penulisannya ini sudah saya coba ini untuk pemula tuh kayaknya lebih enak rapi kayak gini deh. Karena kalau apalagi saya dulu masih pemula di coding gitu ya, terus ini apa, input shape untuk apa kayak gitu. Makanya saya tulis seperti ini, dan di Python kan memungkinkan seperti ini ya. Jadi itu lebih mudah untuk dipelajari gitu. Dan semoga membantu teman-teman yang sedang belajar deep learning gitu ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus video-video di channel Hobi Data dengan like dan subscribe video ini. Oke, terima kasih. Saya Joko Elianto, channel Hobi Data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.